Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jubaidah, saya JGP Angkatan 8 dari SD 2 Madasliming. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya yang bernama Bu Rani. Beliau adalah guru kelas 4 di SD 2 Madasliming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jubaidah. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik saya. Iya. Pada kali ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Baik Bu. Nanti saya akan melihat proses pembelajaran Ibu di kelas dan ataupun saya akan mengadakan supervisi Ibu di kelas. Tujuan dari supervisi ini adalah ingin menggali atau mengevaluasi proses pembelajaran Ibu di kelas dan tujuan dari pra-observasi ini adalah ingin menjadi Ibu sebagai persiapan Ibu dalam proses pembelajaran nanti sehingga Ibu percaya diri dalam mengajar dan menghasilkan pembelajaran yang lebih baik ya Bu ya. Ada pun beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa Bu? Terima kasih pertanyaannya Bu Jubaidah. Saya mempunyai tujuan pembelajaran yaitu membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik. Seperti itu. Baik. Jadi yang kedua, seperti itu. Baik. Jadi yang kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangan saya mempunyai dua metode atau menggunakan dua metode yaitu pengetahuan dan keterampilan. Baik Bu, jadi area pengembangan yang Ibu capai adalah area pengetahuan dan keterampilan ya. Baik, saya ingin mendengar bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan dalam kelas dan strategi apa yang ingin Ibu gunakan. Kalau untuk strategi yang saya gunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan persiapan pembelajaran siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran KSE. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, keaktifan siswa, dan modelnya saya akan melakukan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning seperti itu. Sedangkan untuk metodenya mungkin saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Iya baik Bu. Jadi rencana yang Ibu lakukan di kelas yaitu pembelajaran berdiferensi dan menggunakan KSE dan menggunakan pembelajaran problem based learning ya. Dan metode diskusi kelompok dilanjutkan dengan penugasan dan tanya jawab ya. Nah, bagaimana dengan media yang Ibu gunakan di kelas Bu? Medianya itu saya menggunakan ada 3 media. Yang pertamanya itu saya menggunakan P5 atau praktek langsung atau project. Yang kedua Infocus, dan yang ketiga saya menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Melakukan kegiatan pembelajaran tersebut Bu di hari apa, di kelas berapa, dan jam keberapa? Saya melakukan kegiatannya itu di hari Senin di kelas 4 yang saya pegang itu dan di jam pertama. Iya baik Bu. Jadi saya nanti akan datang di hari Senin jam pertama ya Bu ya. Di kelas 4 ya Bu ya. Siap. Dan saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu dan melihat apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nanti setelah saya melakukan supervisi di kelas Ibu, kita akan melakukan percakapan yang terakhir yaitu pasca observasi. Pasca observasi ini nanti akan ditemani oleh Ibu PP kami yaitu Ibu Agus Nani sendiri ya. Baik Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini Bu? Setelah kita melakukan percakapan ini mungkin saya mendapatkan gambaran seperti media apa yang saya gunakan nanti, dan saya akan memulai persiapan dari sekarang. Saya mendapatkan gambaran dari percakapan pra-observasi seperti itu Bu. Makasih Ibu sudah melakukan pra-observasi dengan saya ini, dan kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anaknya? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Masya Allah, anaknya hari ini sehat? Sehat. Baik semuanya? Baik. Nah, kalau begitu Ibu mau tanya
nyanyi Garuda Pancasila? Adanya udah pada tahu kan? Tahu lagu Garuda 3? Garuda Hari Rabu tanggal berapa? bulan 10. 3. Nah, kalau ibu mau bertanya anaknya bisa menjawab? Bisa? Kalau begitu, siapa yang di rumah mengulang pelajaran kemarin? Siapa? Tentang ketakutan. Ada di ulang pelajaran di sekolah, di rumah? Ada di ulang pelajaran di rumah? Ada, karena kita setiap ini pulang rumah harus mengulang pelajaran biar ingat lagi. Cara sama ibu guru apa yang ditakuti dan apa yang tidak ditakuti. Nah, ada yang disukai dan ada yang tidak disukai. Kemarin ibu guru tanya sama Alka kemarin katanya suka makan buah. Nah, terus kemarin ibu tanya sama Siti, kemarin ada Siti suka memakai baju warna merah jambu. Kemarin kan masih ingat? Masih. Kalau begitu kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Bisa. Kira-kira ada yang tahu nggak materi kita hari ini apa? Tentang apa? Tentang fobia intervari. Nah, hari ini kita belajar tentang fobia. Kalau begitu, anaknya tahu nggak arti fobia itu apa? Iya, ketakutan yang berlebihan. Betul Farid sama Farid. Fobia itu adalah rasa takut yang berlebihan. Boleh itu dari takut dengan benda, takut dengan hewan, takut dengan barang, takut dengan manusia. Kira-kira di sini anaknya ada yang nggak takut atau ada nggak anaknya yang fobia terhadap sesuatu? Ayo. Fobia. Kamu Pari, kamu takut dengan apa nak? Naik bus. Kenapa takut naik bus? Oh, dia merasa takut. Pari merasa takut, Pari aja takut kan? Nah, kalau begitu, ibu sebentar. Kita mau lihat video sebentar ya. Ini ibu ada video tentang fobia. Siap anaknya melihat menonton? Mari kita sama-sama melihat ya. Kalian berada dengan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat. Kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video mata pelajaran bahasa Indonesia. Ketakutan yang sangat berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu yang Kan? Udah lihat kan? Itu arti tentang fobia. Fobia itu rasa takut yang berlebihan atau ketakutan yang berlebih. Tentang fobia. Nah, yang kedua, cara mengatasi tentang fobia. Misalnya, tadi si Raya kan takut dengan angsa. Cara mengatasinya, misalnya Raya takut sama angsa itu, ada kalian. Apa yang kalian lakukan? Caranya, itu yang pertama, bantulah dia agar bisa tenang dengan cara memeluknya. Kelompok, kita juga sudah duduk di beberapa kelompok. Kelompok pertama ada kelompok Farid, yang kedua kelompok Raya atau Sipa, ketiga kelompok Aira, keempat baru kelompok Firmana. Ibu guru mau memberikan tugas terhadap anaknya. Tadi kita sudah belajar tentang fobia menurut versi ibu guru dan versi dari buku. Ibu minta anaknya yang pertama, soalnya tugasnya pengertian fobia. Coba catat pengertian fobia menurut anaknya, menurut diri masing-masing atau kelompok. Anaknya 30 menit bersama teman kelompoknya berdiskusi dan mencari jawabannya. Kita boleh berdiskusi, bertanya, berbincang tentang fobia. Baik. Ada yang nggak bisa? Kalau nggak bisa
Ini kelompok 2 ada kesulitan? Nggak ada, oke berarti ya. Nah, lanjutkan lagi. Kelompok 4 ada kesulitan? Sudah. Waktu tinggal 20 menit lagi. Kita siap semua sambil menunggu kelompok yang lainnya siap. Ibu Mimpi, temannya 1 orang maju ke depan menjelaskan tentang apa yang kamu bahas, yang kamu dapat tentang pengertian fobia. Ya boleh, silakan Ananda, Farid maju ke depan. Sebutkan namanya, sebutkan nama lengkapnya, sebutkan namanya. Nama saya Muhammad Syahrir Rafani dari fobia keadaan yang Buat Farid, terima kasih Farid. Itu tadi, silakan nama, perkenalkan namanya. Dari kelompoknya dikerjakan dari halaman 5. Di situ ada meja ibu guru. Iya. Sama-sama 1, 2, 3. Tangan ke atas menambah cinta. Tangan ke samping. Kontennya 100 ini. Udah oke dia. Terima kasih. Tandanya kira-kira apa? Tentang fobia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jubaida, saya TGP dari Angkatan 8 dari SD Muhammad Aslimi. Selama ini saya ditemani oleh teman sejawat saya yaitu Ibu Rani selaku guru yang diobservasi di supervisi akademik. Dan juga saya ditemani oleh Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Agus Manisa Birin. Pada kali ini saya akan mengadakan percakapan pasca observasi tentang observasi di kelas kemarin di supervisi akademik ya Bu. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait tentang proses proses belajar mengajar di kelas. Tujuannya yaitu ini mengevaluasi tentang bagaimana tahap atau proses yang terjadi di kelas selama proses pembelajarannya Bu. Jadi pertanyaan yang pertama saya ingin nanyakan, bagaimana perasaan Ibu waktu melaksanakan observasi di kelas ini? Perasaan saya awalnya itu merasa tegang, tapi lama-lama sudah terbiasa dan sudah mulai berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, jadi bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai di proses pembelajaran kemarin Bu? Kalau area pengembangannya saya ada melakukan beberapa. Yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Pertamanya kita melakukan tahapan seperti perangkat pembelajaran, kemudian area pengembangan seperti pengetahuan keterampilan. Kalau dari area pengetahuannya saya melakukan visual, audio visual seperti memasang proyektor dan menampilkan video-video kepada anak tentang tema yang saya bahas atau materi yang saya ajarkan. Nah, kebetulan pada saat itu saya mengajarkan tentang fobia, jadi saya menampilkan cerita sedikit atau video sedikit tentang fobia dan beserta cara penanganannya dan pengertiannya seperti itu, ciri-cirinya juga tentang fobia. Kalau dalam bidang keterampilannya saya setelah anak melakukan pengetahuan atau melakukan kegiatan menonton seperti itu, saya langsung lalu menyuruh anak untuk merangkum atau mengerjakan catatan sedikit apa yang mereka ketahui dan merangkum bahan seperti yang ada di buku itu untuk ditulis ke dalam catatan mereka. Jadi kira-kira area pengembangan yang Ibu rencanakan tadi, yang Ibu katakan tadi kira-kira sudah berhasil Ibu? Berjalan dengan baik tapi belum berhasil sepenuhnya, masih dalam bentuk pengembangan dan akan saya perbaiki lagi ke depannya seperti itu. Ya. Jadi menurut Ibu apa rasa kekurangan yang ataupun kendala-kendala yang saat Ibu lakukan di kelas itu? Kendalanya yang pertama, anak-anak itu tidak fokus atau tidak yang tidak mau terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, seperti itu karena mungkin anak-anak ini mempunyai gaya belajarnya mereka itu masing-masing berbeda. Jadi cara
membentuk kelompok biar anak-anak dapat belajar sesuai dengan keinginannya seperti itu. Iya. Jadi kira-kira apa tuh penyebabnya? Penyebabnya itu karena anak kurang aktif seperti itu ataupun dia bosan. Itu kurang aktif ya dia. Ya. Jadi rencana ibu ke depannya yang ibu lakukan itu kayak seperti apa? Misalnya kalau misalnya muridnya ingin nyaman itu seperti apa? Saya melakukan dengan pendekatan kepada siswa dengan melihat minat anak seperti apa. Saya lakukan misalnya anak ini minatnya gaya belajarnya kinestetik atau gaya belajarnya visual, jadi saya gabungkan kepada kelompok yang memang gaya belajarnya sama seperti itu. Jadi masing-masing anak dapat teman atau dapat kelompok yang gaya belajarnya sama sehingga mereka dapat menanggapi atau bersaling bertukar cerita sehingga gaya belajar yang mereka sukai dapat, saya pun dapat hasil yang baik seperti itu. Mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan ini bisa terrealisasi lah ya. Kira-kira kapan ibu akan perubahan-perubahan yang ibu lakukan ini kapan nih yang ibu lakukan? Kedepannya saya akan melakukannya secepat mungkin. Cepatnya ya, saya tunggu ya Bu, seperti itu. Mohon doanya ibu. Iya baik Bu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.